أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن يعلم أنما أنزل إليك الحق من ربك كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلون
ذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين ينقضون عهد الله من بعد أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر
وتطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kembali kepada fitrah inilah hasil dan wujud utama dari semangat takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa. Tujuan itu secara umum dan universal ada pada semua manusia dan semua umat mempunyai cara tersendiri dalam menjalankannya. Sebagaimana umat Islam juga punya cara tersendiri menjalankannya yang tujuannya adalah membentuk manusia yang bertakwa. Lalu apa makna dan hakikat takwa itu? Yang pertama dan utama dasarnya ialah beriman kepada Allah dalam kegaiban, dalam keadaan kita tidak melihatnya dengan mata kepala kita, namun kita selalu menyadari kehadirannya dalam kehidupan ini. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah beserta kita dimanapun kita berada, dan Dia Maha tahu atas segala yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Menanamkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan, itulah tujuan semua ibadah dan hikmah seluruh ajaran Tuhan dalam semua kitab suci. Dan berdasarkan ajaran ini diajarkan bahwa ujian berupa adanya godaan penyelewengan adalah untuk diketahui siapa yang takut kepada Allah dalam kegaibannya dan siapa yang tetap melanggar dalam kegaiban itu. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi wa man ittada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Beriman kepada Allah dalam kegaiban, takut kepada Allah dalam keadaan kita tidak melihatnya, tetapi menyadari akan kehadiran dan pengawasannya dalam semua tindakan kita. Itulah tujuan dari ibadah puasa kita. Jika kita tidak mencapai tujuan itu, dengan sendirinya puasa kita adalah dusta, sia-sia, tanpa guna. Karena itu, kita selalu terancam kehilangan iman, mudah tergoda, padahal Allah senantiasa menyaksikan. Selalu ada momen sesaat pun kita lalai, bahkan ingkar akan kehadiran Allah dalam hidup kita, bahwa Allah beserta kita dimanapun kita berada, tidak ada ruang dan waktu lari dari pengawasannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya ialah, mengapa kita selalu terancam untuk melakukan dosa, ingkar kepada Allah, melanggar larangannya? Mengapa kita setiap saat dapat lupa akan kehadiran Allah, mengabaikan perjanjian kita dengan Sang Pencipta, menerjang batas-batas yang ditetapkannya? Sebabnya adalah karena kita anak cucu Nabi Adam. Adam beserta istrinya pernah terusir dari surga, tersungkur jatuh ke dalam kehidupan yang hina, penuh derita dan nistapa. Karena leluhur manusia itu telah tergoda, yaitu tergoda bisikan jahat syaitan untuk melanggar larangan Tuhan. Karena janji palsu syaitan akan hidup abadi dan memiliki kekuasaan yang bakal bertahan sepanjang zaman. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Adam telah terikat janji dengan Tuhan untuk taat kepadanya, namun ia lupa karena godaan syaitan yang menawarkan hidup abadi dan kekuasaan yang abadi. Mereka berdua akhirnya melanggar, memakan buah terlarang, lupa akan janjinya kepada Tuhan. Keinginan hidup abadi akibatnya adalah menjadi serakah, terkungkung nafsu, membekali diri dengan menumpuk kekayaan, tidak peduli dengan penyelewengan dan kecurangan. Nafsu untuk mendapat kekuasaan yang panjang, maka mengabaikan segala ketentuan dan aturan, melanggar larangan demi kekuasaan untuk tetap bertahan. Harta dan tahta itulah yang selalu menggoda, hasil bisikan iblis musuh terlaknat sampai hari kiamat. Itulah yang mendorong manusia jatuh secara tidak terhormat, kehilangan harkat dan martabat, hidup terus bermusuhan, saling membunuh dan berbuat kerusakan, kecuali mereka yang mendapatkan bimbingan, rahmat dan kasih sayang Tuhan. Kita sebagai anak cucu Adam menyimpan dalam diri kita nafsu serakah kepada harta dan kekuasaan yang membuat kita lupa akan segala aturan, larangan dan batasan. Maka seperti Adam, kita pun selalu terancam mengalami kejatuhan yang hina, hidup penuh derita dan nestapa, sampai datang saatnya kembali kepada Tuhan dan datang dengan pertobatan dan penyesalan. Qala bika min hajami'a ba'dukum li ba'din adun fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yudillu wala yashqa wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhalqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Namun kita jika lalai dan terlupa, Allah selalu membukakan pintu pertobatan. Pada saat inilah, saat hari raya kesucian inilah, kita kembali kepada fitrah. Saat kita membulatkan tekad, meneguhkan niat, menyudahi segala kesalahan, kembali kepada fitrah kesucian. Kita sudahi segala tingkah laku yang melanggar keluhuran budi. Kita hentikan segala tindakan yang mengundang murka Allah. Pada hari raya ini adalah saat yang baik bagi kita untuk menarik pelajaran dari leluhur kita Adam dan Hawa. Janganlah mengulangi pelanggaran mereka berdua, mengikuti bisikan setan jahat, mengumbar hawa nafsu keserakahan, karena janji palsu hidup abadi dan kekuasaan yang abadi. Bangsa kita telah mengalami malapetaka yang dahsyat. Karena sebagian kita lupa akan pesan kisah Adam dan Hawa ini. Kita telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kita terjang larangannya. Kita langgar batas-batas ketentuannya. Dampak dari semua itu terasa berlangsung. Kita bertikai mengumpulkan harta dan kekayaan. Kita bersengketa berebut kekuasaan dan kedudukan. Apakah kita akan terus mengulangi lagi kesalahan leluhur kita tadi? Semoga tidak. Sekali lagi, semoga tidak. Dan dengan datangnya hari raya kesucian ini, kita berkesempatan melakukan introspeksi,
kembali kepada kejadian primordial yang suci. Dalam suasana dan kesadaran kesucian itu, kita akan kembali kepada kebahagiaan primordial kita, tempat Adam dan Hawa dulu hidup bebas dan bahagia, yaitu kehidupan aman, tentram, dan damai dalam suasana surgawi. Dalam kebahagiaan itu, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada ketelanjangan. Artinya kecukupan sandang, pangan, dan papan, sebagaimana digambarkan. Innalaka ala tajua fiha wa la ta'ra, wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Juga tidak ada sumpah serapah, tidak ada caci maki, tidak ada berita-berita bohong, melainkan ucapan salam, salam, damai untuk semua. La yasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qila salaman, salaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang seiman dan secita-cita, dalam suasana rahmat dan kasih-Nya itu, Allah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kemanusiaan adalah satu, dengan tetap ada perbedaan, tetapi tidak seharusnya membawa kepada pertikaian. Jadi dalam suasana penuh kedamaian itu berarti bahwa perbedaan akan tetap ada selamanya, ada. Tetapi dengan anugerah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, perbedaan itu tidak akan membawa pertikaian. Dan memang demikian itulah Allah menciptakan manusia. Sebab perbedaan antara sesama manusia akan menjadi pangkal perselisihan dan sengketa, kecuali jika ada anugerah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Sebaliknya, bila kemudian kita terus-menerus bersilang sengketa dan selalu bertikai, maka berakibat kelak hidup kita akan sengsara. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka dengan rahmat Allah, perbedaan bukanlah sebuah cacat atau kekurangan. Perbedaan akan membawa berkah dan hikmah, karena akan mendorong untuk berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Perbedaan sesama manusia adalah kehendak dan rahasia ilahi, dan kelak di akhirat setelah kita mati baru kita mendapatkan keterangan tentang apa arti dan hakikat perbedaan itu. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mampu menjadikan kamu umat yang satu saja. Akan tetapi Allah tidak menguji tentang karunia yang telah dianugerahkannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Wastabiqul khairat. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Memang tidak semua perbedaan dapat dihindari. Yang demikian itu antara lain karena adanya perbedaan latar belakang, lingkungan kehidupan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tetapi melalui kegiatan saling berlomba menuju kebaikan, lewat fastabiqul khairat, maka perbedaan yang ada justru akan membawa pada hikmah rahmat Allah, karena menyediakan proses pembiakan saling silang untuk kuatnya pengetahuan. Saya ulangi, menyediakan proses pembiakan saling silang untuk kuatnya pengetahuan, pandangan, dan wawasan. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat? Memang dalam pandangan Allah, manusia seluruhnya sama, kecuali berdasarkan tingkatan ketakwaannya. Ya ayuhan nas, inna halaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kembali lagi kepada pentingnya ketakwaan, bahwa manusia yang paling tinggi tingkat ketakwaannya itulah dia yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang bertakwa, yang sadar akan kehadiran dan pengawasan Allah dalam semua kegiatan dan kerja, yang mampu mengendalikan diri, bebas dari bisikan jahat setan yang selalu mendorong manusia kepada perbuatan dosa akibat keserakahan kepada harta dan nafsu berkuasa selamanya. Orang yang bertakwa tahu batas larangan Allah, mereka yang akan selamat dari kejatuhan martabat. Dia terhindar dari dosa-dosa yang membawa kepada malapetaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita ambil hikmah hari raya ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita semua kembali kepada kesucian kita yang hanif, yang tulus mencari dan mengikuti kebenaran dan kebaikan. Marilah kita tanamkan takwa dalam diri kita dengan selalu menyadari kehadiran Allah dan pengawasannya dalam segala tindakan. Kita lawan godaan syaitan yang mendorong nafsu serakah. Marilah kita wujudkan semua bukti iman dengan amal kebajikan yang bebas dari syirik pemujaan kepada harta dan kekuasaan. Mari kita tegakkan keadilan demi kebahagiaan seluruh warga masyarakat dan negara tanpa melihat perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Mari kita galang persaudaraan antar umat, antar suku, antar sesama manusia seluruhnya. Mari kita wujudkan masyarakat dan negara yang tertib, aman dan damai, yang membuat seluruh warganya merasakan kedamaian. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tamim taksirana ya Allah. وتمم تكسيرنا يا الله وتمم تكسيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله